Dalam dunia bisnis, hubungan atau networking menjadi salah satu kunci keberhasilan. Tapi seiring waktu, cara kita membangun jaringan bisnis juga ikut berubah. Dulu, semua dilakukan secara tatap muka. Di pasar, pameran, atau asosiasi dagang. Sekarang, dunia digital membuka peluang tanpa batas. Di video ini kita akan membandingkan jaringan bisnis tradisional versus digital networking dan mencari tahu masa depan ada di mana ya. Sebelum era internet, jaringan bisnis dibangun lewat interaksi langsung. Pedagang saling mengenal di pasar, pelanggan datang dan bertransaksi secara fisik. Kepercayaan dibangun lewat tatapan mata, obrolan, dan reputasi di komunitas. Asosiasi dagang juga jadi tempat berbagi informasi, peluang, dan kerjasama. Contohnya seperti hubungan antara pedagang sembako di pasar tradisional. Mereka saling bantu dalam stok, promosi, dan bahkan pinjaman modal kecil. Kini, jaringan bisnis tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Melalui platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan startup, pelaku bisnis bisa menjangkau pelanggan di seluruh dunia hanya dari layar ponsel. Kolaborasi bisa dilakukan secara cepat, bahkan tanpa pernah bertemu langsung. Contohnya, banyak UMKM yang memanfaatkan TikTok Shop atau Shopee untuk memperluas pasar. Hubungan bisnis kini berbasis data, algoritma, dan engagement digital. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jaringan tradisional unggul di kepercayaan dan hubungan personal. Sementara, jaringan digital unggul dalam jangkauan dan kecepatan. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung konteks bisnisnya. Contoh nyata jaringan bisnis tradisional adalah Indofood. Indofood membangun jaringan luas dengan distributor, toko kelontong, dan pasar tradisional. Mereka menjaga hubungan erat dengan mitra dagang melalui sistem distribusi konvensional yang kuat. Sebaliknya, Gojek adalah contoh jaringan digital. Gojek membangun ekosistem bisnis berbasis aplikasi, penghubungan mitra pengemudi, merchant, dan pelanggan lewat teknologi. Kolaborasi digital ini menciptakan jaringan yang luas dan saling bergantung. Dari transportasi, makanan, sampai keuangan digital. Masa depan bisnis tidak hanya tradisional atau digital, tetapi hybrid. Menggabungkan kekuatan hubungan personal dari jaringan tradisional dengan efisiensi dan jangkauan luas dari jaringan digital. Dari dua contoh ini kita bisa lihat kalau bisnis tradisional dan bisnis digital tidak harus bersaing, tetapi justru bisa saling melengkapi. Indofood kuat di produk nyata, sementara Gojek kuat di teknologi. Tantangan ke depan adalah bagaimana perusahaan bisa menggabungkan keduanya, antara produk bagus, tetapi juga pengalaman digital yang memudahkan konsumen. Bisnis yang mampu memadukan keduanya akan bertahan dan bertumbuh di transformasi ini. Jadi, yuk mulai bangun jaringan bisnis yang hybrid, tetap dekat dengan pelanggan secara nyata, tapi juga adaptif di dunia digital. Karena masa depan bisnis adalah tentang koneksi di dunia nyata dan di dunia maya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.